Saya berhenti dong. Jadi saya serius. Ayo, coba, bagaimana? Yang gede masuk ke yang kecil. Ayo, kasih lihat sama papa. Awas kalau bohong, nih papa lagi sibuk. Awas, coba. Oh, dia mau nangis. Saya bilang, ayo coba. Papa pengen lihat. Gimana kamu bisa? Gini pak, dia mau nangis. Ini yang kecil deketin ke mata. Tuh yang besar kan kelihatan masuk ke sini. Oh iya memang anak papa pintar. Bapaknya aja kurang pintar. Kenapa kita jadi kalah? Sebab kita lihat dulu yang kecil itu. Roh yang ada dalam dunia kita lihatin terus. Roh kekhawatiran, roh kekurangan, roh tidak cukup, roh ini, roh itu. Kita tidak lihat yang besar. Ayat 5. Ayat 5. Mereka sekarang dikasih manusia nih, berasal dari dunia. Kenapa kita tahu mereka berasal dari dunia? Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Dan dunia mendengarkan mereka. Saudara ngomong BBM, dunia dengar. Saudara ngomong Facebook, dunia dengar. Saudara ngomong harga mahal, dunia dengar. Saudara ngomong uang, dunia dengar. Saudara ngomong materi, dunia dengar. Karena itu yang menjadi karakter dunia adalah hal-hal yang kita bisa lihat. Hal-hal yang kita bisa raba. Kalau yang rohani, 1 Korintus 2 ayat 9. Catat saja, saudara lihat ayatnya di depan. 1 Korintus 2 ayat 9. Mari kita baca sama-sama. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Stop. Nggak bisa, mata kita nggak bisa lihat. Kalau dunia, apa yang kelihatan? Ini yang Tuhan sediakan, yang kita tidak lihat. Terus. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah. Fasilitas ini Tuhan sediakan. Maka saudara harus punya iman. Bahwa hari depan saudara udah jadi sejarah Tuhan. Kita tidak usah takut. Untuk siapa? Untuk mereka yang mengasihi Dia. Maaf kalau saya tanya, apa saudara benar mengasihi Yesus atau mengasihi berkatnya dari Yesus? Apa saudara ke gereja untuk Yesus, untuk hal yang rohani, atau supaya untuk diberkati yang materi? Fasilitas Dia berikan loh. Lalu ayat 10 lebih lagi rohani, ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya, membuktikannya oleh Roh yang dari 1 Yohanes tadi lebih besar dari segala sesuatu yang dikelilingi sekitar kita. Itu roh yang sama. Dia menyatakan kepada kita, ini jangan takut ada berkat. Nih, jangan takut semua cukup. Nih, jangan takut. Ya, jangan lepas tanggung jawab. Ya Tuhan, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup. Filipus. Yesus bilang, kamu kasih makan. Nggak bisa. Nggak bisa. Roti 200 dinar juga nggak akan cukup. Ini 5.000 orang. Ini yang jalan. Sebab roh
menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Saya lagi menyusun khotbah, ini salah satu ayatnya. Roh Kudus adalah agen CIA kita. Agen CIA kita. Sebelum Musa masuk di tanah perjanjian, Yosua dia kirim dulu mata-matanya. Untuk cari tahu seperti apa tanah yang kita akan masuk. Roh Kudus menjadi CIA-nya kita, mata-matanya kita, kerja bagi kita. Dia ceritakan segala sesuatu. Dia selidiki. Yang kita nggak ngerti hal yang tersembunyi, dia sudah selidiki. Aduh, koyoyo, rasanya susah itu ya. Roh Kudus bilang, aku sudah selidiki. Kamu lebih dari pemenang. Saudara tahu tersembunyi? Baru-baru ini ada di Aceh, orang nemukan koin-koin dari abad keberapa. Koin emas. Lagi cari pasir, gali pasir di pinggir pantai, dapat koin emas. Satu koin dijual 800.000. Banyak sekali koinnya. Nggak kehitung. Rebutan. Ditemukan. Nah, kalau ketahuan negara, diambil untuk negara. Tapi ini dia jual umum. 800.000 koin emas. Padahal itu harganya lebih dari 800.000. Tersembunyi. Berabad-abad tidak ada yang tahu di situ ada emas. Makanya ada yang gali kerja. Yang digali itu pasir, yang dapatnya emas. Saudara baca Alkitab biasa aja, tapi nanti sudah ketemu emas. Yang tersembunyi dalam diri Allah. Sekarang perang, saudara, nggak perlu tentara dikirim ke Afghanistan, nggak. Sekarang perang di dalam kamar. Dia pakai laptop, pesawat naik. Pesawatnya tanpa awak. Besar gini nih. Bawa bom. Karena kecilnya nggak kelihatan. Nggak ada bunyi lagi. Nggak. Orang nggak sadar. Makanya tokoh-tokoh Al-Qaeda dibom tuh dia mati teman. Lihatnya dari kamar. Nanti fotonya dikirim, digedein sama dia. Ini bukan orangnya ya. Bukan, ini bukan. Nah ini orangnya. Diikutin. Keluar dari mobil itu orangnya. Pijit aja. Pelurunya. Kemana orang itu jalan, udah fotonya sudah keren. Dia pelurunya ikut itu foto. Meledak aja. Sekarang kita balik, Roh Kudus. Dia sudah menyelidiki segala sesuatu. Baik berkat maupun kekuatan secara rohani dia selidiki. Begitu saudara-saudara ada di mana? Kata Tuhan, nah itu dia anakku. Itu anakku. Kirim ini persediaan. Ini berkat, kirim sama dia. Tapi ini tersembunyi, ini mereka belum tahu. Oh ya kasih. Itu hak mereka. Karena mereka sudah dipenuhkan Roh Kudus. Makanya nggak ada yang amin, nggak ada yang haleluya. Ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Nggak mungkin.
Dulu ada yang bersaksi di sini. Saya tahu Yesus ada di mana. Saya juga kaget. Saya juga nggak tahu di mana Yesus ya. Waktu itu dia bilang saya udah tahu. Dia ada di langit ketujuh. Alkitab nggak ada langit ketujuh, yang ada langit ketiga, paling tinggi itu. Di langit ketujuh di kitab mana itu? Ya. Bagaimana dia bisa tahu? Sebab hanya Roh Allah yang tahu tentang Allah. Sangat sederhana tapi sangat istimewa. Kita dipenuhkan Roh Kudus. Nanti Roh Kudus yang pimpin kita ke sana. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Itu Roh Kudus yang dimaksud. Makanya Yesus sudah di sorga. Puji Tuhan. Kembali kepada 1 Yohanes 4. 5 menit lagi, tepat 5:30 kita membaca ayatnya yang ke-4. Kamu berasal dari Roh Allah, anakku, kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. 5. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Bahasa Inggris, the spirit of error. Ya, saudara yang punya handphone, kalau telepon suka error kan? Ya, tolalit. Itu ada spirit of error. Ya, bagaimana? Hanya satu kata. Dengan ketaatan kita tahu siapa yang dipimpin roh dan siapa yang error. Yudas nggak taat, error. Ya. Achan nggak taat, error. Alexander, tukang tembaga, tidak taat, error. Ya, semua yang ikut Tuhan tapi tidak taat kepada kebenaran, error. Apa saya sudah cerita bagaimana ada 2 istri pendeta tinggalkan suaminya. Jawa Barat. Saya punya anak buah. Tinggalkan suaminya karena Facebook. Tinggal suaminya sekarang. Dan ada satu pendeta menikahi janda Islam, orang Islam. Kaya raya janda itu. Karena Facebook juga. Jadi karena Alkitab itu jujur, dia cerita keberhasilan orang, dia juga cerita errornya orang. Kita juga harus jujur. Ada hamba Tuhan yang baik, ada hamba Tuhan yang berhasil, ada hamba Tuhan yang error. Sebabnya ini kita mesti tahu. Loh, kalau Tuhan bilang Roh Kudus itu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia, kenapa kita mesti duduk sama Facebook? Kenapa kita mesti terus sama BBM itu? Aduh, kayaknya nggak ada pagi, nggak ada siang, nggak ada malam, nggak ada jam makan, terus aja gitu, terus. Udah dijajah, udah sama berhala. Bagaimana kalau antikris datang? Patung bisa ngomong.
itu ditulis. Patung itu bisa bicara. Dia kasih itu tuh dia kecil-kecil dulu. Facebook, Twitter, supaya seluruh dunia dikuasai dia. Udahlah, banyak yang udah geger.